Halo kan, jumpa lagi bareng admin MIUI Tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Nah, entah karena mau coba ganti baterai, test point, atau cuman penasaran aja, terkadang kita pingin banget buka back cover ini. Sayangnya back cover pada smartphone saat ini nggak kayak dulu mudah banget ngangkatnya. Jadi buka aja pakai jari sudah terangkat. Ya, sistem unibody sudah membatasi hal tersebut, dimana baterai juga sudah sistem tanam. Nah, di video kali ini admin akan coba bagikan tutorial ke kamu, atau lebih tepatnya ya tips aja gimana caranya membuka back cover yang ada di smartphone Xiaomi. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Di hadapan kamu saat ini ada dua buah smartphone Xiaomi dan satunya lagi sedang dipakai buat ngerekam, yaitu yang pertama adalah Redmi 3S. Ini dia. Dan yang kedua sudah pasti adalah Mi 5 Pro, dan yang terakhir adalah Xiaomi Mi A1. Ya, jadi admin akan tukar aja nanti setelah dua di antara HP ini dipakai, nanti Mi A1 yang dipakai buat buka back cover. Nah, membuka back cover di smartphone Xiaomi itu sebenarnya susah gampang. Susahnya itu kalau kamu buru-buru dan nggak tahu selanya. Tapi gampang kalau kamu sebenarnya sudah tahu selanya. Iya, contohnya aja di sini di Xiaomi Mi 5 Pro, di bagian belakangnya itu kan tipenya tipe keramik, atau buat yang versi biasanya itu yang glass. Tentu di bagian atasnya itu licin. Nah, sedangkan untuk varian Redmi, terutama Redmi yang lawas, contohnya Redmi 3S itu tampilannya seperti ini, dimana di bagian tengahnya ini terbuat dari metal dan bagian atas serta bawahnya itu terbuat dari plastik. Dan untuk Mi A1 itu menggunakan body metal seluruhnya. Nah, hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk membuka back cover adalah siapkan alat atau toolnya. Di sini admin sudah punya tool bernama opener, ada yang tipis seperti ini dan ada juga yang tebal di bagian tengahnya dan tipis juga di bagian ujung-ujungnya. Kalau nggak punya yang seperti ini, kamu bisa menggunakan pick gitar atau juga bisa menggunakan bekas kartu SIM. Dan di sini ada opener yang bentuknya juga stick. Nah, seperti ini. Selain punya alat seperti ini, akan sangat terbantu sekali jika kamu punya dua alat lagi, yaitu ini dia, namanya itu LCD Opening Flares. Entah gimana bacanya, LCD Opening Flares. Bentuknya seperti ini, ada dua kayak bekas untuk kop kaca itu, untuk nempel di kaca, dan satunya lagi sama seperti alat pertama, tapi sistemnya itu jepit seperti ini dan dia kayak menarik, dan ini biasanya untuk membuka LCD yang lebih gede kayak iPad, tapi bisa juga digunakan buat mengangkat back cover dari smartphone Xiaomi. Nah, alat-alat ini sebenarnya sudah pernah admin post di video-video sebelumnya tentang review untuk tool Jacquemi. Buat kamu yang tertarik, silahkan cek nanti link videonya di kolom deskripsi atau admin taruh nanti di akhir video. Min, kalau nggak punya alat-alat tadi, apakah ada cara lain yang lebih praktis, lebih hemat? Ada, yaitu dengan menggunakan kuku. Tapi ya resiko ya kalau kukunya nanti lecet. Selain punya alat tadi, langkah pertama yang kamu harus lakukan sebelum membuka back cover di smartphone Xiaomi adalah lepas terlebih dahulu SIM tray. Ini penyakitnya, terkadang kita lupa buka SIM tray. Akhirnya pada saat ingin mengangkat back covernya ini malah tersangkut dan membuat SIM tray-nya ini bengkok. Jadi usahakan untuk selalu ingat membuka SIM tray-nya ini menggunakan SIM ejector. Sudah terbuka seperti ini, dan untuk Xiaomi Mi 5 Pro juga seperti ini. Nah, mudah banget. Min, ini kan contohnya cuman buat Redmi 3S, Mi 5 Pro, dan nanti di Xiaomi Mi A1. Gimana dengan tipe dari smartphone Xiaomi lain? Ya pada dasarnya ya mirip-mirip, dimana Redmi 3S ini juga kalau kamu perhatikan mirip dengan Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4X, Redmi Note 4 Pro. Yang Mi A1 itu mirip-mirip dengan Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, atau Redmi Note 6 Pro. Jadi sebenarnya sama. Dan untuk Mi 5 Pro ini juga mirip-mirip dengan Mi 6, Mi 8, karena di bagian belakang ini licin. Jadi admin ambil ketiga jenis ini bisa mewakili untuk tipe-tipe lain, dan sebenarnya admin cuma punya tiga ini aja. Oke, kita mulai dari Mi 5 Pro. Nah, untuk membuka Mi 5 Pro ini atau Mi 6 atau Mi 8 yang bagian belakangnya ini licin dari glass atau dari keramik, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tool opener LCD ini. Kalau nggak punya, bisa menggunakan kop kaca yang nempel di kaca mobil itu, karena kalau kita coba congkel dari
pinggir-pinggiran ini khawatirnya bakal merusak frame. Framenya ini benar-benar sensitif banget, bisa mudah tergores. Dan ya, matikan terlebih dahulu sebelum membuka back cover, jangan sampai terjadi konslet. Nah, untuk openernya sendiri di sini admin menggunakan yang tipe double seperti ini. Tinggal tempelkan aja, tinggal masukkan seperti ini, taruh di ujung, bukan di tengah, di pinggir-pinggiran seperti ini. Tinggal tempelkan, lihat, dan angkat. Nah, maka dia sudah lepas back covernya. Semudah itu. Ya, mudah banget kan? Jadi dengan menggunakan tool ini sebenarnya kita bisa lebih hemat waktu lagi untuk membuka back cover di smartphone Xiaomi. Ya, semudah ini sudah terlepas dan bisa kamu lakukan penggantian baterai atau dengan test point. Oke, untuk Mi 5 Pro atau untuk Mi 6 sama persis. Yang membedakan mungkin untuk Mi 6 itu ada semacam seal atau pelindung dari air. Nah, untuk hal yang seperti ini kamu bisa menggunakan semacam pemanas, pakai kayak hair dryer itu yang kayak angin panas tembak itu, dipanasin dulu di sekelilingnya ini selama 2 menit, tapi jangan mentok seperti ini aja, kamu kelilingin dan jangan terlalu dekat. Silakan kamu googling, untuk yang satu ini memang cukup riskan untuk memanasi di bagian pinggir-pinggirnya ini, khawatir bakal mengenai komponen. Jadi panasi secukupnya dan dirasa bisa mengangkatnya, baru kamu ambil opener yang tipis ini, lalu kamu angkat pinggir-pinggirannya ini karena dia akan ada lem untuk menahan air masuk. Dan untuk Mi 5 Pro ini karena nggak punya sertifikasi tahan air, jadi bisa dengan mudah diangkat. Oke, kita lanjut pada Redmi 3S mewakili Redmi Note 4X, Redmi Note 4 Pro, Redmi Note 3 Pro dan sejenisnya yang punya tampilan kira-kira seperti ini. Nah, admin punya pengalaman membuka Redmi Note 3 Pro, dimana kalau kamu teliti sebenarnya ada kayak semacam daerah atau area yang bisa terangkat dengan mudah dengan menggunakan kuku. Tapi untuk kasus di Redmi 3S ini admin nggak menemukan celah seperti itu. Jadi kita akan coba cari celah lain. Tapi ingat, sebelum kamu angkat back cover ini menggunakan alat, kamu cermati dulu pinggirannya ini apakah ada celah kayak memang disediakan buat mengangkat back covernya ini. Kalau ada, silakan kamu congkel menggunakan opener atau menggunakan kuku. Nah, untuk tipe fingerprint yang ada di belakang seperti ini beda dengan Mi 5 Pro tadi yang fingerprintnya ada di depan. Jangan sekali-kali mengangkat back cover dari sebelah kanan. Nah, dari tempat SIM tray ini, karena di sini ada sambungan kabel fleksibel untuk fingerprintnya. Kalau kamu buka paksa atau congkel menggunakan opener terlalu dalam, khawatirnya kabel fleksibel tadi akan putus atau sobek. Jadi usahakan untuk membuka di bagian bawah sini terlebih dahulu, kemudian buka pinggiran sini, baru pinggiran sini sedikit, kemudian panjangkan ke bagian depan. Ini angkat kayak engsel di bagian sini. Jadi untuk yang Redmi 3S ini karena celahnya itu ada di micro USB, jadi kita buka menggunakan kuku. Kalau kuku lebih panjang itu lebih enak lagi. Ini kuku admin pendek, kita angkat seperti ini. Ya, agak susah memang. Nah, seperti itu terangkat, bunyi kletik. Tinggal kamu angkat kembali menggunakan opener sampai terbuka semuanya. Ingat, jangan paksa buka di bagian sebelah kanan. Di situ ada kabel fleksibel untuk fingerprint. Buka boleh dari sebelah kanan, tapi bagian bawahnya saja, jangan sampai keterusan. Dan misalkan ada celah seperti ini, jangan dipaksa untuk mengangkat dari sini, tapi usahakan untuk menarik celah lagi sampai ke besinya. Ini kan kayak sambungan antara plastik dengan besi, jadi memang di sini butuh usaha lebih. Admin aja sekali coba itu nggak langsung berhasil, jadi harus bener-bener ya dicoba-coba lagi deh. Oke, dengan susah payah akhirnya admin berhasil mencongkel bagian pinggirnya ini. Ya, kebuka akhirnya. Kita pakai yang ini aja lebih mudah. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, di bagian sebelah kiri, kamu balas dengan bagian kanan sedikit aja, jangan sampai mengarah ke kabel fleksibel untuk fingerprintnya. Oke, yang sebelah sininya, sebelah kanannya kita angkat sedikit. Nah, kalau sudah terangkat, kita coba angkat bagian atasnya. Nah, setelah terbuka semuanya, tinggal kamu angkat seperti ini. Ingat, engselnya kayak di sebelah kanan. Dan kamu perhatikan di situ ada kabel fleksibel untuk fingerprint. Dan gunakan pinset atau kuku untuk mengangkat kabel dari fleksibel ini. Nah, ini dia kabelnya. Sistemnya sistem plug and play aja. Dan kalau sudah penggantian baterai atau test point, silakan kamu pasangkan lagi kabel fleksibel ini.
Oke, sekarang kita lanjut pada device terakhir yaitu Mi A1 mewakili Redmi Note 5 Pro, Redmi 5X, Redmi Note 6 Pro dan sejenisnya yang punya tampilan back cover seperti ini. Ya, ini kameranya memang berbaris seperti ini, dan untuk Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro memang ke bawah. Tapi pada dasarnya, prinsipnya, desain back covernya itu nggak jauh beda seperti ini. Dan memiliki dua baut di bagian bawahnya. Ya, kelihatan nggak ya? Nah, baut ini, baut pengunci kayak iPhone. Nah, sama seperti dua smartphone tadi, kamu harus melepaskan SIM-nya dulu, SIM tray-nya dulu, lepas terlebih dahulu. Jangan sampai tersangkut nanti dan SIM tray-nya jadi bengkok. Kalau misalkan masih menyala, silakan matikan. Min, dicabut kayak gitu aja nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi lebih baiknya kamu eject terlebih dahulu micro SD-nya. Nah, karena tipenya ini kayak iPhone, punya dua baut di bagian atasnya ini, jadi kamu harus membuka dua baut pengunci terlebih dahulu. Di sini admin menggunakan mata obeng CRV 0.8, obeng bintang yang kecil. Tinggal kamu buka saja bautnya. Karena bautnya ini kecil, jadi hati-hati jangan sampai hilang. Nah, untuk yang tipe-tipe back cover seperti ini hampir mirip dengan Redmi 3S. Jadi kamu gunakan opener yang tipe tipis seperti ini, pick gitar seperti ini, kamu congkel dari bawah atau dari ini dia, dari lubang USB Type-C-nya. Silakan kamu tepat di bawah Type-C-nya ini ada kayak jeda setelah kita lepaskan bautnya. Kamu angkat dari situ. Tapi ingat, hati-hati. Angkat dari samping seperti ini. Nah, admin kelupaan karena ini fingerprintnya tipe di belakang, jadi sama seperti Redmi 3S tadi. Jangan sekali-kali kamu mengangkat dari sebelah kanan ini di SIM tray-nya, karena di sini sudah pasti ada kabel fleksibel. Tapi untuk Mi A1 ini uniknya fingerprintnya itu fleksibelnya itu lengket di logic board-nya atau di mainboard-nya. Tapi tetap aja hati-hati, usahakan jangan jadi kebiasaan buat ngangkat di sebelah kanan ini. Nah, kalau sudah terangkat seperti ini, tinggal angkat seperti biasa saja tapi pelan-pelan. Nah, lihat. Untuk fingerprint Mi A1 ini unik karena dia nempel langsung fleksibelnya ke mainboard, nggak kayak Redmi 3S tadi yang fingerprintnya itu lengket atau nempel di back covernya. Jadi meminimalisir yang namanya sobek kabel fleksibelnya. Nah, itulah dia tips membuka back cover di smartphone Xiaomi. Ya, admin cuman punya 3 tipe ini aja, Redmi 3S, Mi 5 Pro, dan Mi A1. Tapi admin yakin sebenarnya ini sudah mewakili dari beberapa tipe smartphone Xiaomi. Khusus yang menggunakan embel-embel tahan air, usahakan untuk memanaskannya terlebih dahulu di bagian pinggirannya ini agar lem kedap airnya itu bisa dibuka atau kering bisa dibuka. Tapi untuk tipe-tipe yang non anti air seperti ini ya tinggal kamu congkel aja. Ingat ketelitian, jangan terburu-buru, jangan sampai melukai bodi dari smartphone Xiaomi kamu. Nah, jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs mietutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya!